Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Hamsaini Harahap, peserta Latsar CPNS tahun 2023 BPSDM Provinsi Sumatera Utara, golongan 3, angkatan 5, kelompok 3, dengan pengampu materi Bapak Dr. Randus Muhammad Kahfi, MSI. Baiklah, pada video ini saya akan menyampaikan hasil telaahan saya pada materi pertama agenda 3 yang dibawakan oleh Bapak Dr. Randus Muhammad Kahfi, MSI. Dalam pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil terdiri dari 4 agenda pelatihan. Yang pertama adalah agenda sikap perilaku dan bela negara, yang kedua adalah agenda nilai-nilai dasar ASN, kemudian yang ketiga adalah agenda kedudukan pegawai negeri sipil menuju smart governance. Dalam agenda 3 ini terdiri atas 2 mata pelatihan, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Kali ini kita akan membahas mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berbicara tentang ASN terdiri dari 2 hal. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil, yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itulah yang disebut dengan aparatur sipil negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pegawai negeri sipil merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. ASN memiliki 3 fungsi dan tugas. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Sebagai pelaksana kebijakan, ASN harus paham apa yang dimaksud dengan kebijakan dan dari mana saja sumber kebijakan itu datang. Yang dimaksud dengan kebijakan adalah serangkaian keputusan atau tindakan yang dituangkan atau ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk regulasi, biasanya dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk surat edaran yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kebijakan dituangkan dalam perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD, Renstra, Renja UPD, dan lain-lain. Contoh kebijakan publik yang ada di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah tidak diberikannya surat izin mendirikan usaha. Pemerintah tidak memberikan izin kepada pihak pemilik modal untuk mendirikan bangunan dan perusahaan di suatu kota. Terdapat penolakan dan protes dari masyarakat karena perusahaan atau pabrik yang akan didirikan dapat mencemari lingkungan tempat tinggal mereka. Selanjutnya, pemerintah melakukan uji AMDAL yang ternyata pabrik tidak memenuhi izin AMDAL. Kebijakan yang diberikan oleh pemerintah adalah tidak memberikan izin untuk perusahaan atau pabrik didirikan di tempat tersebut. Contoh selanjutnya yaitu penetapan jam kerja. Di instansi saya bekerja, jam masuk kerja adalah dari jam 8 hingga pukul 16:15 menit. Itu adalah kebijakan tentang jam kerja di unit kerja saya. Fungsi dan tugas ASN yang kedua yaitu sebagai pelayan publik. ASN harus memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Contoh penerapan pelayanan publik dalam kehidupan sehari-hari yaitu pelayanan administratif, contohnya seperti pembuatan KTP, SIM, IMB atau SIM BG, STNK, KK, dan lain-lain. Lalu pelayanan barang seperti pelayanan untuk memasang jaringan telepon atau internet, pelayanan untuk menyediakan tenaga listrik, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Bentuk pelayanan yang harus kita wujudkan sekarang ini adalah bentuk pelayanan secara online.
Masyarakat tidak perlu lagi datang berbondong-bondong untuk mengurus atau melakukan pendaftaran ke kantor ataupun sekolah atau tempat pelayanan lainnya. Cukup dengan registrasi secara online. Jadi inilah bentuk pelayanan yang harus kita wujudkan, masuk pada era New Public Service. Aparatur sipil negara harus benar-benar menempatkan dirinya sebagai pelayan publik, bukan yang dilayani. Yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Kita sebagai ASN harus mampu menempatkan diri kita di tengah-tengah masyarakat, harus mampu memberikan keteladanan baik di antara anggota keluarga kita maupun di dalam organisasi tempat kita bekerja. ASN memiliki fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Agar dapat menjalankan fungsi tersebut, ASN harus memegang prinsip nilai dasar. Salah satunya mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Rekan-rekan ASN, pengamalan ini dapat kita mulai dari hal-hal sederhana. Berikut adalah contoh tindakan yang bisa sama-sama kita lakukan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sila yang pertama, ASN mempercayai dan bertakwa pada Tuhan, disesuaikan dengan agama serta kepercayaan masing-masing. ASN menjadi teladan dalam membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sila yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. ASN mampu menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif dan mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Sila ketiga, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. ASN sebagai pemersatu dan perekat bangsa yang memiliki semangat nasionalisme dan berpegang teguh pada Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, ASN mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Akhir, sila kelima, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban ASN. Hak PNS dan P3K, pembedanya hanya di jaminan pensiun dan hari tua. Hak PNS ada pensiun, sedangkan hak P3K tidak ada. Yang lainnya sama saja, yaitu gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan cuti. Yang terakhir adalah kewajiban PNS. Ini adalah kewajiban PNS yang terdiri dari 8 poin. Nah, sekian dulu ya teman-teman pembahasan kita pada materi agenda 3 yaitu manajemen ASN. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.